Halo, selamat pagi Tuan Randy. Selamat pagi Tuan Tony. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pada saat ini, perusahaan tekstil saya menerapkan harga Rp per satuan. Departemen pemasaran saya memperkirakan bahwa biaya mingguan sebesar C dengan pendapatan R. Adapun persamaan-persamaan yang diberikan adalah sebagai berikut. C sama dengan 20 min S merupakan biaya produksi dalam ribuan rupiah. Dan R sama dengan 6S min 0,5 S kuadrat merupakan pendapatan dalam ribuan rupiah. Menurut Tuan Randy, dalam kondisi bagaimanakah perusahaan saya ini akan memperoleh keuntungan, serta berapa harga satuan yang membuat perusahaan saya ini memperoleh keuntungan? Baiklah Tuan Tony, dari persamaan-persamaan yang Tuan Tony berikan, saya akan mencoba menganalisanya. Terima kasih Tuan Randy. Hai sahabat pelajar, Om Swastiastu, Nangun Satkerti Loke Bali. Salam matematika. Perkenalkan, nama Bapak Komang Witarsa. Nah, tadi sahabat pelajar sudah menyimak percakapan antara Tuan Tony dan Tuan Randy. Kira-kira siapa ya di antara sahabat pelajar yang bisa membantu menyelesaikan masalah Tuan Tony? Baiklah, agar kita semua bisa membantu menyelesaikan masalah Tuan Tony, maka pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Adapun kompetensi dasarnya adalah ini dan IPK-nya adalah ini. Sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan tanda atau simbol pertidaksamaan berikut. Siapa yang masih ingat dari simbol-simbol tersebut? Ya, betul sekali. Simbol-simbol tersebut menyatakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Sahabat pelajar, sekarang mari kita perhatikan persamaan-persamaan yang diberikan oleh Tuan Tony. Yang di atas merupakan bentuk linear, dan yang di bawah ini merupakan bentuk kuadrat. Agar mempermudah dalam menggambar grafiknya pada bidang kartesius, maka substitusi C sama dengan Y1, R sama dengan Y2, dan S sama dengan X ke dalam persamaan-persamaan tersebut. Sehingga persamaan pertama akan menjadi Y1 sama dengan 20 min X, dan persamaan kedua menjadi Y2 sama dengan 6X min 0,5 X kuadrat. Nah, sekarang kita ingat kembali permasalahan Tuan Tony. Tuan Tony mengharapkan suatu solusi agar usaha tekstilnya memperoleh untung dan harga satuan yang memungkinkan agar usahanya tersebut bisa tetap untung. Supaya memperoleh untung, maka biaya produksinya harus diperkecil dan pendapatannya yang diperbesar. Dengan demikian, maka kedua persamaan tadi kita jadikan suatu sistem pertidaksamaan seperti berikut ini. Y1 kurang dari sama dengan 20 min X dan Y2 lebih dari sama dengan 6X min 0,5 X kuadrat. Sistem pertidaksamaan tersebut mewakili suatu kondisi agar perusahaan tekstil Tuan Tony bisa untung. Selanjutnya kita akan menggambar grafik Y1 dan Y2, menentukan daerah penyelesaian Y1 dan Y2, serta menentukan perpotongan antara Y1 dan Y2. Silakan simak video berikut. Kita siapkan tabel yang memuat nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 dari fungsi Y sama dengan 20 min X. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 20 min 0 sama dengan 20, sehingga titik potongnya adalah 0,20. Untuk Y sama dengan 0, maka diperoleh nilai 0 sama dengan 20 min X, maka X sama dengan 20. Sehingga titik potongnya adalah 20,0. Pada bidang kartesius terdapat sumbu Y dan sumbu X. Ini adalah koordinat titik 0,20 dan ini adalah koordinat titik 20,0. Selanjutnya, hubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Untuk grafik Y yang merupakan fungsi kuadrat, pertama kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X, sehingga nilai Y sama dengan 0. 6X min 0,5 X kuadrat sama dengan 0. X dalam kurung 6 min 0,5 X sama dengan 0.
X sama dengan 0 atau X sama dengan 12. Dengan demikian, Y memotong semu X pada titik 0,0 dan 12,0. Selanjutnya kita tentukan titik puncak grafik Y dari persamaan Y sama dengan 6X min 0,5X kuadrat. Maka nilai A sama dengan min 0,5, B sama dengan 6, dan C sama dengan 0. Absis titik puncak X sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 kali min 0,5 sama dengan 6. Dan ordinat titik puncak Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 44A sama dengan min 6 kuadrat min 4 dikali min 0,5 kali 0 per 4 dikali min 0,5 sama dengan min 36 per min 2, hasilnya adalah 18. Maka titik puncak grafik Y adalah 6,18. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk parabola. Sahabat pelajar, sekarang waktunya kita menentukan titik potong antara grafik Y1 dan Y2. Substitusi Y sama dengan 20 min X ke persamaan Y sama dengan 6X min 0,5X kuadrat. 20 min X sama dengan 6X min 0,5X kuadrat. Kita kumpulkan di ruas kiri menjadi 0,5X kuadrat min 7X plus 20 sama dengan 0. X kuadrat min 14X plus 40 sama dengan 0. Difaktorkan, hasilnya X min 4, X min 10 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 10. Untuk X1 sama dengan 4, maka Y1 sama dengan 20 min 4 sama dengan 16. Sehingga titik potongnya adalah 4,16. Untuk X2 sama dengan 10, maka Y2 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10. Sehingga titik potongnya adalah 10,10. Kita akan memilih titik 0,1 sebagai titik uji. Pertama, siapkan tabel yang memuat titik uji 0,1 lalu disubstitusi ke Y lebih dari sama dengan 6X min 0,5X kuadrat. Sehingga 1 lebih dari sama dengan 6 dikali 0 dikurang 0,5 dikali 0 kuadrat. Hasilnya adalah 1 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kesimpulan 0,1 memenuhi Y lebih dari sama dengan 6X min 0,5X kuadrat. Oleh karena itu, daerah yang memenuhi 0,1 yaitu daerah di luar parabola kita beri arsiran. Selanjutnya, siapkan tabel juga untuk titik uji 0,1 yang disubstitusi ke Y kurang dari sama dengan 20 min X. Sehingga 1 kurang dari sama dengan 20 kurang 0. Hasilnya adalah 1 kurang dari sama dengan 20. Sehingga kesimpulan 0,1 memenuhi Y kurang dari sama dengan 20 min X. Oleh karena itu, daerah yang memuat titik 0,1 kita beri arsiran. Irisan dari kedua arsiran tersebut merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel. Sedangkan yang tidak kena arsiran merupakan area profit, karena profit merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Sedangkan titik potong antara Y1 yang merupakan fungsi biaya dengan Y2 yang merupakan fungsi pendapatan merupakan break-even point. Sehingga kisaran nilai X agar memperoleh profit atau untung adalah 4 kurang dari X kurang dari 10, yang artinya Tuan Tony harus menetapkan harga satuan antara Rp4.000 dan Rp10.000. Dengan demikian, permasalahan Tuan Tony sudah bisa kita selesaikan. Nah, sahabat pelajar, mari kita simpulkan materi pelajaran kita pada kali ini. Langkah-langkah menentukan daerah sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel adalah sebagai berikut. Sahabat pelajar, silakan disimak dan didiskusikan bersama teman-teman kuis berikut ini. Akhir kata, selamat belajar dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam matematika. Om Santi 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 Om.